Jadi ini Bu Dewi sampai cucunya ini juga tidak diapresiasi oleh yang seharusnya mengapresiasi. Jadi ada pandangan bahwa apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bid'ah. Jadi mulai sesuk tak jaluk kowe daftari bid'ahmu sedina piro. Yaitu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kita itu punya masalah besar, yaitu tidak mengerti hakikat hukum, tidak mengerti prosedur dari nilai berproses sampai ke hukum. Hukum itu kan pagar sebenarnya, pagar. Dia bukan kebunnya. Nah, yang dilakukan Mbak Nani adalah memperindah kebunnya, kan gitu. Mungkin Mas Tanto bisa, karena beliau ini juga pentas di 5 gunung di Mendut terus menerus. Jadi nanti kita tuntaskan mengenai karena saya sudah mendengar banyak Mbak Nani cerita-cerita berbagai macam, dan kita memang di Indonesia sedang berhadapan dengan yang tadi saya katakan, wong duwe pit ning ora iso nunggangi, akhirnya nabrak rono nabrak rene. Dan andaikan pun ini haram, ya teman-teman sekalian, andaikan pun ini haram, apakah saya punya hak terhadap Mbak Nani? Saya tidak punya hak terhadap dia. Yang saya menjadi punya hak adalah kalau dia mengganggu kita, misalnya pornografi, ya, menonjolkan aurat, ya, hal-hal yang mengganggu kejiwaan kita, hal-hal yang mengganggu nafsu kita dan lain sebagainya. Tapi andaikan pun itu terjadi, ya, ini tadi menurut Anda apa yang Anda terganggu apa? Kowe iso kaya ngono kuwi mau. Sikilmu munggah ngene iki mau. Modar ah kowe. Atena impoten sesuk. Jadi luar biasa, sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Saya sebelum Mas Tanto dan Mas Toto, saya ingin mencatat beberapa hal yang saya ingat, ya. Jadi ini kan tasyakur, Allah kasih badan, Allah kasih otot, Allah kasih ruang, Allah kasih berbagai macam kemungkinan, sebagaimana Allah mencontohkan betapa bermacam-macamnya bentuk gunung aja bermacam-macam. Maka beliau menciptakan bentuk yang berbeda dengan bentuk tari Jawa, tari Bali, tari Sunda, sangat berbeda. Itu berarti ijtihad, itu berarti kreativitas, sepanjang tidak mengganggu yang tadi saya bilang. Anda lihat Allah punya ide, ono gawe wit-witan kaya ngono kuwi, ono gawe suket, ono gawe wit klopo dhuwur banget, jerono sing protes, mbok sing klopo niku semangka. Ben nek nibani wong ki ora pecah ndase, gitu kan, sing pecah semangkane gitu ya. Terus mbok wit klopo ki ning nisor wae kaya semangka, kan itu kan idemu. Idemu lak ngono kuwi to. Demi security ya, demi keamanan, kemaslahatan itu. Sesuk tak kandhake nang Gusti Allah niku binjang-binjang Gusti Allah nek ndamel urip melih mbok anu diwalik niku semangka kalih klopo niku gitu. Tur klopo ora ana pange. Kuwi jane ya kurang sempurna itu Allah, ngono kan. Oh, ngerti Gusti Allah kabeh. Pokoknya dinesoni terus Gusti Allah gitu. Nah, Allah menciptakan berbagai macam keindahan, dan apa yang bisa dilakukan manusia adalah mensyukuri ciptaan Allah itu dengan menirukannya, mengkreatifinya, seperti yang biasa kita lakukan, dari tela menjadi geduk, dari padi menjadi nasi, dan seterusnya. Dari gerakan-gerakan dan formasi-formasi bentuk di alam itu kita mensyukuri dan kita mencoba menirukan. Kan kalau Allah menciptakan sesuatu terus kita menirukannya, kan Allah senang, kan begitu. Kalau Mas Tanto bikin lagu terus kita sing shot lewat di depan rumahnya membawakan lagunya, dia senang, kan gitu. Kalau Anda membawakan, kalau ada sabrang di sini terus Anda siul-siul gitu kan, ruang rindu ya gitu. Jadi
beliau sedang menirukan dan mengkreatifi, karena manusia diberi hak untuk kreatif, diberi kemampuan untuk berijtihad, untuk berbid'ah, untuk menciptakan bid'ah, sesuatu yang sebelumnya belum ada, yang baru. Jadi mujaddidah, bid'ah subjeknya apa Pak Mustafa? Badi'ah, mujtahidah, wa mujaddidah yang beliau lakukan. Dan menurut saya itu tasyakur, itu tadzakur, ya. Itu mengingat betapa Allah menciptakan keindahan. Saya ingin berpartisipasi, menyatu di dalam keindahan Allah itu melalui daya kreatif saya, yang itu. Terus ternyata tidak hanya tasyakur, tadzakur, tapi juga tafakur. Karena apa yang beliau lakukan tadi, sebagaimana yang diajarkan Sunan Kalijogo sampai ke Ki Ageng Losari, itu semuanya adalah cara dia secara muamalah wilayahnya, ya, bukan mahdho, ya, untuk berupacara mensyukuri Allah tadi. Jadi itu semua gerakannya ada nalarnya. Orang mengwaton nyenang ini, gitu. Semua ada nalarnya. Anda lihat wayang itu, setiap pernik-pernik di wayang itu ada maknanya. Anda lihat tembang, setiap kata di tembang itu ada maknanya. Suluku batok, ya, usluk bitoah, dan seterusnya. Tafsirnya macam-macam, dan jangan bertengkar antara tafsir satu dengan tafsir yang lain. Yang penting outputnya sama-sama menciptakan manfaat dan kebaikan satu sama lain bagi sesama manusia. Ingat, agama Islam tidak untuk orang Islam, agama Islam itu untuk semua umat manusia. Jadi orang Islam harus membahagiakan semua umat manusia, harus menjadi rahmatan lil alamin, itu ya. Nah ini sesama orang Islam saja bikin susah, sesama orang Islam menyempitkan, sesama orang Islam membatas-batasi seolah-olah dia adalah Tuhan. Makanya sudah kita ajarkan kalau ketemu orang yang membid'ahkan atau mengharamkan, pertama diladeni secara dialog ilmiah. Piye to nalare kok ngene iki bid'ah? Itu kan manggil jin. Lho sampean kok ngertos nek enten jin? Berarti dia sudah lebih tahu jin daripada kita, toh. Kita sendiri tidak manggil jin kok dia bisa bilang, berarti dia memang gaulnya sama jin. Berarti dia tahu, oh nek jaran kepang kae ngundang jin, gitu. Mulane iso mangan beling sapi turute. Jadi jin iki suwe-suwe nesu lho. Kok aku dikambing hitamkan terus iki lho. Kok manusia ini kerjanya kok menciptakan ujaran kebencian kepada jin. Ya tak? Sukanya membuli jin, kan begitu kan. Jadi jin disalah-salahno. Ki suwe-suwe tak culke lho iki. Wis kono istana dipindah nang Senayan pindah nang istana, ngono piye gitu. Betul. Jadi teman sekalian, ini sekali lagi Mbak Nani tadi sudah melakukan satu tasyakur, mensyukuri, minimum badannya sehat. Podo ra karo olahraga iki, Mas. Podo yoga iso. Salat iki tari ora? Ya salat Allah, tari ta kuwi. Dan kita disuruh berdisiplin jangan lebih dari itu. Ya, kowe kudu iso poso. Wis cukup ngene iki wae, rasa kok rasa ngene iki. Itu supaya kita bisa mengendalikan diri, ya. Enggak usah neko-neko. Jadi begitu muamalah habis sholat, nah bikin gerakan, bikin tari sholat enggak apa-apa. Meniru tukang sholat tapi tambahi wis apa ngono kae. Ya. Itu. Jadi esensinya kan gerak. Jadi gerak itu baik itu olahraga maupun tari maupun apa saja. Wong mlaku gerak, kok ora ono sing ora gerak lho. Ora ono orang nyanyi ki ora ono, kabeh wong nyanyi. Kowe nek ngomong lurus po. Piye kabarmu le? Kowe arep nang ndi? Kan nang ndi rek? Kan itu kan. Arep nang ndi kowe iki le? Gitu kan. Mana lo? Itu kan semua lagu, betul enggak? Upama lurus aja jenenge rap. Esuk-esuk nganggo motor arep nang ndi? Itu juga lagu kok. Enggak ada yang tidak lagu. Ya Allah, ya Ustadz, wahai para ulama, wahai kiai,
Tolong rasakanlah keindahan hidup ciptaan Allah ini supaya engkau mengerti keindahan yang juga diciptakan oleh manusia dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah, semuanya indah. Kama Sutra aja tari yang luar biasa. Sing guyu berarti biasa. Sing orang guyu bendino. Wis ora gumun. Semua tari, tidak ada yang tidak tari. Ikan menari, burung menari, anjing menari, ya toh? Bahkan anjing itu yang ikut menari tidak hanya tangan dan kakinya, tapi juga lidahnya ikut menari-nari, betul enggak? Ular menari, semua ikut menari. Kenapa kok tiba-tiba tari itu haram? Upomo haramo, sing boleh menentukan haram siapa? Allah. Karena Allah yang punya kehidupan, Allah yang punya saham, Allah yang memberikan limpahan semuanya, maka dia punya hak untuk membolehkan atau melarang. Kita kan tidak punya apa-apa. Kita tidak punya hak apa-apa kepada orang lain. Kita cuman berkewajiban berbuat baik kepada orang lain dan menghindarkan perbuatan buruk kepada orang lain. Maka kita jangan terlalu agresif, jangan terlalu intervensi kepada siapapun saja, karena itu bukan hakmu. Nek anakku isih sedih aku duwe hak. Itu pun aku ora tau menggunakan hak anakku, disantlap karo anakku. Dari saya tidak pernah menasehati, tidak pernah melarang, tidak pernah mengkritik, sebab anak saya pinter jawabnya. Wes aku wis pokoknya kalah lah karo kid zaman now ya, kalah karo Kizano ya gue. Itu ya teman sekalian. Nah, Mbak Nani, you can dance, you can menari seperti ini di banyak tempat, di Malang, di Surabaya, di Jombang, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Kalau perlu suatu hari sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, sampai ke Malaysia. Tapi kan beliau sudah keliling dunia. Cuman memang beda penontonnya. Kalau penonton di luar negeri kan kue melaku rumah sanitario. Jadi orang Indonesia itu terkenal di seluruh dunia indah. Ngomong we dadi lagu, gerak dadi tari, gitu loh. Kalau orang Indonesia itu tangannya ini nyopet, ya. Indah, kan keindahan itu. Kok iso yang njupuk barang kaya ngono rapete kene ora konangan, wah seni yang tinggi itu. Terutama mencopet hatinya wanita, ya. Jomblo-jomblo adalah anak-anak yang harus dikursus mencopet, ya. Oke.